mohon dicabut dan sidang tetap terbuka. Baik, dilanjutkan. Sebelum diskor tadi, gilirannya terdakwa melakukan pertanyaan. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, saudara saksi Aan, tadi sebelum istirahat saya mengkonfirmasi kembali keterangan saudara bahwa ada 17 dus yang saudara kontrol ketika berangkat, kemudian berangkat ke Bandung, kemudian tiba di Bandung. Saya ingin tanya kembali, apa betul 17 dus? Yang saya dapat laporan itu, Pak. Betul ya, 17 dus ya. Baik. Laporan dari mana itu? Laporan dari DD. Dari DD. Saya ingin tanya kembali, 17 atau angka yang lain? 17, Pak. 17 ya. Kenapa saya tanyakan soal ini? Karena keterangan saksi-saksi yang lain itu ada 8. Kemudian di dakwaan sudah disebutkan sampai 10 kardus. Dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya, terutama yang mempunyai catatan otentik bahwa itu kembali ke Jakarta, misalnya yang 30 miliar kembali, yang dipakai hanya 700 juta, yang 2 juta dolar kembali penuh, yang dipakai adalah uang dari sumbangan-sumbangan dari 3 juta yang terpakai 1,8, 1,2 juga kembali penuh. Itu keterangannya. Jadi 17 ya? Iya, saya dapat laporannya 17. Melapornya kapan 17 itu? Ya, pada saat mau berangkat. Dan begitu juga sampai di Bandung. Begitu sampai di Bandung ya? Yang melapor kemana tadi? Dede. Dede ya? Kemudian ini keterangan saudara yang sesungguhnya ini juga kemarin saya konfirmasi pada saksi yang lain, saksi Julianis, tentang katanya penerimaan uang. Ada yang nganter mobil box, nganter 2 dus, betul-betul. Yang keterangan saudara ini bulan April 2010. Iya. Betul ya? Iya. Yang menghubungi saudara siapa itu? Pak Nazar. Pak Nazar. Saudara waktu itu ada di mana? Di ini hotel apartemen Senayan City. Apartemen Senayan City. Iya. Pak Nazar ada di mana? Di apartemen tersebut. Dia turun di lobi. Pak Nazar
di Senayan City. Senayan City juga? Iya. Berarti sedang bersama-sama saudara saksi? Oh, beda, saya kan nunggu di parkiran. Oh, nunggu di parkiran. Iya. Pak Nazar di Senayan City. Senayan City. Baik. Terus bagaimana ceritanya? Ya, pada saat itu saya ditelepon ada yang mau nganter mobil box, mau nganter 2 kardus. Saya nunggu di basement. Setelah itu saya turunkan. Pas saya turunkan, Pak Nazar telepon kembali. Dan itu tidak jadi. Itu dibawa kembali, katanya mau diserahkan ke Bu Lilian. Cuma itu aja, Pak. Cuma itu aja? Iya. Hanya itu ya? Iya. Jadi tidak ada satu kardus diturunkan, satu kardus dibawa ke Mampang? Enggak, satu kardus sempat diturunkan, terus dinaikin lagi. Oh, terus dinaikkan lagi? Iya. Kenapa diturunkan dan dinaikkan lagi? Tadi kan mau diturunkan, mau ditaruh di posko. Ya. Pas kira mau mau diangkat, saya ditelepon Pak Nazar. Itu nggak usah, kembalikan aja naikin lagi ke mobil box. Langsung nanti diperintah aja ke ketemu Bu Yulianis. Menurut Pak Nazar apa itu? Ya? Menurut Pak Nazar apa itu? Bilangnya uang. Uang ya? Ya. Berapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Ukurannya seberapa itu? Lumayan besar sih. Terus rokok. Kardus? Rokok. Rokok. Baik. Kemudian ini terkait dengan keterangan katanya ada uang 50 miliar dari Hambalang yang dibawa dari Mahfud Suroso kemudian diserahkan ke Yulianis. Ini terkait dengan cerita imajiner itu yang mulia. Baik. Kemudian saudara saksi dan ini BAP saudara saksi tadi sudah menjelaskan bahwa ikut Iwan bagi uang ya. Iya. Saudara saksi tahu isinya berapa? Iya, tidak tahu. Tidak tahu ya. Isinya rupiah berapa, isinya dolar berapa? Tahu nggak? Izinnya ya. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam amplop ada yang besar kecil, jangan tahunya seperti itu. Nah, jangan diulang-ulang yang mungkin. Maksudnya yang dibantu. Yang tadi dibantu tadi. Ya. Baik yang mulia, terima kasih. Ini kenapa saya tanyakan karena saya ingin konfirmasi BAP-nya yang mulia. Ya. Jadi ini bukan pengulangan. Ya, Yang konfirmasi BAP-nya. Ya, kata saksi udah jawab tadi. Baik. Saudara saksi tidak tahu ya isinya ya? Ya, isinya sih kebanyakan ada yang dolar juga kan. Saya tahu dolar itu sempat dikasih mastri dari DWC Cilacap 3 lembar dolar. Ya, seperti keterangan saudara saksi tadi, kalau dolar itu amplopnya lebih besar gitu ya. Ya. Kalau rupiah amplopnya lebih kecil gitu ya. Iya. Karena dolar uangnya ukurannya lebih besar dari rupiah begitu ya. Iya. Baik. Biasanya dolar itu ukurannya lebih kecil dari rupiah. Jadi saudara saksi tidak tahu isinya berapa, rupiahnya berapa, dolarnya berapa. Tidak tahu jumlahnya berapa. Tidak tahu ya. Iya. Baik. Nah, ini di BAP saudara saksi menyampaikan di sana kami diberikan sejumlah amplop yang berisi jumlah ada yang $3.000 sampai $15.000. Bagaimana saudara saksi bisa memberikan keterangan seperti ini? Kalau yang 15.000 itu yang samanya 3.000 itu tahu dari Pak Tri Cilacap itu. Saya tahunya. Jadi saudara tahu atau tidak? Ya, kalau nominal dari Pak Tri itu yang dia terima, Pak. Yang terima siapa itu? Pak Tri. Oh, Pak Tri. Ya.
3.000 atau 15.000? Di sini terimanya saya tidak tahu terimanya berapa, tapi dia bilang katanya dari 3.000 sampai 15.000. Dan saya pun dikasih 3 lembar. Bahkan Iwan juga dapat, Mas Yadi juga dapat. Dan maksud saya, bagaimana saudara tahu? Saudara kan tadi bilang nggak tahu, tapi kemudian di sini bilangnya ceritanya tahu. Baik, saya kira tidak perlu dijawab. Ini saudara saksi sebutkan pada hari Senin setelah pembukaan acara kongres oleh Pak SBY. Jadi saudara saksi pembukaan kongres itu hari apa, saudara saksi? Hari Senin ya? Mungkin itu saya itu bukan hari Senin, jadi saya memang hari Jumat. Oh, Hari Jumat kalau nggak hari Sabtu mungkin. Hari apa? Kalau nggak hari Jumat hari Sabtu. Hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau hari Senin apa itu? Ya. Kalau hari Senin? Saya lupa waktu itu memang harinya hari apa. Tapi yang saya ingat paling ini tanggal 21. Jadi bukan hari Senin atau hari Selasa ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Kemudian pada putaran kedua persiapan kami lagi berkumpul di tenda posko pemenangan Anas. Saudara saksi ikut dalam proses pemenangan? Proses pemenangan tidak ikut, cuman kalau ngumpul di posko saya memang ikut kumpul di situ, Pak. Saudara saksi sebagai apa waktu itu? Ya, saya sebagai supir, Pak. Sebagai sopir. Iya. Sopir apa sopir? Supir, Pak. Sopir. Jadi kalau sopir memang tempatnya di kumpul di posko itu ya? Ya nggak di dalam posko, di luar posko di depannya, Pak. Kan ketemu sama Bapak juga di dalam. Saudara saksi tahu saya di situ? Tahu? Sama siapa? Bapak lagi sama waktu itu sama Pak almarhum Pak Haji Mas Said sama Bu Enji berbarengan di posko yang ke bawah itu, Pak. Posko yang ke bawah di mana ini? Kan beda-beda posko, ada 3 posko yang untuk Pak Marjuki sama Pak Andi sama untuk Pak Anas sendiri. Ya, makanya saya tanya posko yang di mana maksudnya? Yang di bawah itu di mana? Yang di ini, Pak, yang di pas tempat lokasi ini pemilihan ketum Demokrat. Posko apa itu? Semacam posko untuk pemenangan Bapak lah. Di situ ada siapa selain Pak Haji dan Bu Enji tadi? Ada juga beberapa ketua DPC, ketua DPD. Saudara saksi waktu itu punya ID card peserta kongres? Tidak, saya tapi pakai jas Pak Anas yang ada nama Anas. Warna biru. Apa boleh yang tidak punya ID card masuk ke lokasi kongres? Pada saat itu kan panitianya memang kenal sama Pak Najar, jadi juga tahu juga saya supir Pak Najar, jadi perbolehkan masuk, Pak. Jadi saya ingin tanya sekali lagi, apa boleh di lokasi kongres tidak punya ID card masuk? Oh, kalau di lokasi kongres tidak boleh, Pak. Oh, baik, terima kasih. Saudara saksi mengatakan, ini saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa pimpinan grup itu adalah Pak Nazar dan Pak Anas. Begitu betul? Saudara saksi? Ya, Betul? betul.
alasan saudara saksi apa? Karena sering ketemu tadi? Ya. Iya. Karena dari di kantor juga sudah pada tahu semua pimpinannya Bapak sama apa aja. Baik, terima kasih. Keterangan saksi-saksi sebelumnya itu dengan jelas mengatakan bahwa pimpinannya adalah keterangan saksi Yulianis, Clara Maurin, Rosa Manulang, Oktarina Puri. Itu pimpinannya adalah Pak Nazar dan Bu Neneng, termasuk kewenangannya. Saya juga membaca BAP dari Gerhana Sianipar, saudara saksi tahu? Siapa? Tahu? Siapa? Mantan marketing di kantor juga. Mantan marketing. Iya. Bayu Wijokongko, saudara saksi tahu siapa? Tahu? Siapa? Sama marketing juga di kantor. Marketing sampai kapan? Bayu Wijokongko. Terakhir saya kurang tahu tuh. Sampai kapan? Saudara saksi tahu bahwa Bayu Wijokongko itu dirut PT Pasifik? Jurut PT Pasifik saya tahu. Tahu ya? Bayu Wijokongko itu dirut PT Pasifik setelah Julius Usman, saudara saksi tahu? Julius saya tidak kenal. Kalau Clara Maurin, saudara saksi tahu? Tahu. Ketika saudara Bayu Wijokongko jadi dirut PT Pasifik, saudara saksi tahu itu? Pas jadi diri itu saya tidak tahu, tapi setelah lama saya tahu. Tahu ya? Ya. Masih komunikasi sama saudara Bayu Wijokongko waktu itu? Pada waktu itu tidak. Saudara saksi komunikasinya dengan siapa kok tahu? Kalau dari karyawan-karyawan aja, dari staff-staff yang lain. Siapa itu? Ya staff-staff di kantor aja. Oh. Kantor siapa? Ya yang di kantor di Permai. Oh, kantor Permai. Baik. Dari karyawan Permai maksudnya? Iya. Baik. Jadi tahunya waktu itu dari karyawan kantor Permai. Iya. Tuh. Saudara saksi terakhir ke kantor Permai komunikasi dengan karyawan Permai kapan? Tadi saudara saksi mengatakan menjadi sopir, ya kan? Iya. Terakhir pertengahan Desember 2010, betul? Betul. Betul ya? Enggak berakhir akhir. Ya? Akhir Desember. Oh, akhir. Akhir 2010, tapi pertengahan Desember. Iya, akhir 2010, pertengahan Desember 2010 kan? Ya. Betul. Jadi saudara saksi tahu ya bahwa Bayu Wijokongko itu dirut PT Pasifik Metropolitan dari karyawan Permai yang lain ya? Iya. Baik. Saudara saksi dari PAP Clara Maurins dan PAP Bayu Wijokongko. Bayu Wijokongko itu jadi dirut PT Pasifik Metropolitan tahun 2012. Jadi saudara saksi sebetulnya berhentinya kapan sih? Jadi anugerah? Maksudnya Pak? Kalau berhenti saya kan tidak berhenti total, dalam arti saya masih membantu, atau kalau masih memerlukan tenaga saya pasti akan bantu. Baik, berarti masih komunikasi dengan karyawan-karyawan Permai Group, masih komunikasi dengan Pak Nazar. Kalau yang karyawan Permai Group mungkin sebagian dia, Baik. tapi komunikasi hanya sebagai teman. Masih komunikasi dengan Pak Nasir, Pak Nasir masih, masih kan? dia pun agak jarang. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya, baik. Dengan Pak Hasim masih komunikasi ya sampai sekarang? Masih. Masih. Baik, masih suka pertemuan? Bertemu Masih. saya sudah jarang. Ya, baik. Saudara saksi, apakah masih ingat nama Baskoro? Masih. Si, apakah itu masih rajin komunikasi? Komunikasi untuk saat ini sudah mungkin sudah agak berkurang komunikasi. Masih sudah agak berkurang ya? Ya. Tapi masih komunikasi ya? Ya komunikasi saya sih Nah, istilah. dengan Tambah Kurniawan?
Masih. Masih. Baik. Saudara saksi, apakah saudara bertiga yang mengurus bisnis-bisnis saudara Nazarudin sekarang? Bisnis sepertinya Pak? Saudara saksi kan ikut rapat-rapat bisnis di Makobrimob, di Cipinang, setelah itu bikin perusahaan banyak. Kan Saudara majelis tadi sudah ditanya oleh terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak pernah ikut. Mohon jangan diarahkan seolah-olah yang bersangkutan sudah mengakui. Terima kasih majelis. Ya, silakan mungkin dalam bentuk lain. Maaf yang mulia, ini ke pertanyaan dan mengarahkan. Ya, silakan. Jadi berapa kali pertemuan rutin untuk membahas perusahaan-perusahaan itu? Pertemuan di mana Pak? Pertemuan di Makobrimob, pertemuan di Cipinang. Kan saya bilang tidak tahu, itu tidak ada. Setahu saya. Selain di Makobrimob kan saudara katakan tidak ada. Ada Ya. tidak di tempat lain? Saudara mengadakan pertemuan, apakah dengan Nazar atau dengan orang-orangnya Nazar? Misalnya dengan kakaknya Nazar, adiknya Nazar, membahas perusahaan dan sebagainya. Tidak ada. Pada di Brimob tidak ada, mungkin pada saat mungkin Nazar sudah dipindahkan ke Cipinang atau dipindahkan ke Bandung di Sukamiskin, apakah saudara ada ke sana untuk membahas perusahaan atau pesan-pesan atau diskusi lainnya? Gitu. Tidak ada. Demikian saudara Bapak. Baik yang mulia, terima kasih. Ada jelas kesaksian saudara Rosa, saudara Julianis, saudara Tarina, dan saudara Clara Maurin bahwa salah satu yang sangat aktif dalam rapat-rapat bisnis dan mendapat kepercayaan adalah saudara Aan Ihyaudin, saudara Abah Kurniawan, dan saudara Baskoro. Masih komunikasi ya jadi saudara ya? Kalau sama Baskoro mungkin ya, tapi kalau misalkan untuk menjalankan bisnis mungkin itu tidak Pak, karena keterbatasan kemampuan saya. Saudara saksi tahu ada 28 perusahaan yang didirikan saudara Nazarudin Tidak tahu. dari Cipinang Tidak tahu. dan dari Makobrimob. Tidak tahu. Apa bukan saudara saksi yang jadi koordinator aktif ke DPR? Banyak anggota DPR yang menyampaikan saudara saksi yang sering komunikasi. Kalau gitu saya udah hebat dong Pak. Bisa kayak gitu. Ya itu begitu keterangannya. Tapi sampai saat ini saya Pak masih keterbatasan untuk menjalankan itu semua. Kalaupun saya diberi kepercayaan mungkin saya akan tolak. Tolak ya. Iya. Ini ada daftar 28 perusahaan. Saudara saksi pada Juni 2013 apakah pernah mendapatkan titipan surat untuk wawancara dari sebuah majalah pada Nazarudin? Juni 2000. 2013. Saya tidak ingat. Coba ingat-ingat. Saya tidak ingat dulu semuanya. Juni 2013 itu mengajukan permohonan wawancara kepada Nazarudin lewat Aan Ihyaudin, orang kepercayaannya. Menurut Aan, permohonan itu sudah disampaikan, tapi bosnya belum mau merespons. Apakah betul ini? Maaf, dari siapa itu Pak? Itu saya rasa tidak ada. Betul? Tidak ada. Pernah saudara Juni 2013 menerima permohonan wawancara Nazarudin Tidak pernah. oleh sebuah majalah dan saudara menyampaikan bahwa permohonan itu sudah disampaikan tapi bos belum mau merespons.
saya tidak pernah. Betul? Ya, Baik. Yang mulia, saya sebut majalahnya majalah Tempo. Mengajukan permohonan Juni 2013. Artinya pada Juni 2013 masih jadi orang kepercayaan Nazarudin dan sampai sekarang. apakah salah saya berkomunikasi sama mantan bos saya, Pak? Ya atau tidak itu? Tidak. Tidak ya. Baik, terima kasih. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan di awal bahwa lupa, pertama tidak, kemudian lupa diperiksa di Medan, betul? Iya. Yang betul apa? Ya, akhirnya saya ingat diperiksa di Medan Ya, betul. Diperiksa bersama siapa? sama Dayat. Dayat. Dayat atau Marisi? Dayat. Baik. Pada hari yang sama diperiksa Marisi Matondang yang menurut keterangan Clara Maurins pada sidang sebelumnya, saudara Aan, saudara Marisi dan kawan-kawan ditugaskan untuk bikin keterangan yang tujuannya menarik atau mencelakakan saya. Saudara saksi, bisa diceritakan, disampaikan mengapa sesungguhnya saudara saksi diperiksa di Medan? Maksudnya menceritakan Bapak? Mengapa sesungguhnya saudara saksi diperiksa di Medan? Masa Yang meminta saudara saksi atau bukan? Kalau terkait diperiksa di Medan, saya juga tidak mengerti. Tolong jujur saja, yang Iya. meminta di Medan itu penyidik atau saudara saksi? Saya tidak meminta di Medan, tetapi saya pada saat dapat terima surat untuk pemanggilan ke KPK, saya konfirmasi saya tidak mau datang ke KPK. Baik, kenapa tidak mau datang ke KPK? Terus terang aja trauma, Pak. Jadi saksi yang sangat hebat dipanggil ke KPK tidak mau datang ke KPK. Jadi yang mengusulkan, yang meminta di Medan itu siapa? Pada saat itu penyidik menyampaikan kalau seperti itu Bapak diperiksa di Medan saja, karena kebetulan katanya tim dari KPK akan juga ke Medan memeriksa. Saya nggak tahu memeriksa yang di mana, tapi bilang akan mau ke Medan juga. Jadi berangkatnya ke Medan sama Marisi atau sendiri? Sama Dayat, Pak. Sama Dayat. Ya, Naik apa? naik pesawat. Naik pesawat. Nginap di mana? Saya lupa ngerti mana. Yang jelas di hotel, Pak. Di hotel ya. Ya, Hotelnya bagus apa? Bagus lah pasti ya. standar lah, Pak. Standar. Nginapnya sama Dayat. Sama Dayat. Tiketnya sama hotelnya siapa yang bayarin? Pada saat itu sih saya yang bayar, tapi kata penyidik nanti akan diganti. Baik. Saudara saksi bilang tadi trauma ya. Ya, Trauma apa? Trauma diperiksa di KPK atau trauma apa? trauma diperiksa KPK Saudara saksi berapa kali diperiksa KPK? 3 kali. 3 kali. Dalam kasus apa?
Satu hambalang, kedua yang terkait permasalahan yang ibu, Ibu terus siapa? Bu Neneng, Ya, terus kedua hambalang lagi. pertama hambalang. Iya. Hambalang dengan tersangka siapa saudara saksi diperiksa? Pada saat itu belum ada tersangka, hanya dikonfirmasi klarifikasi aja diminta Oh, sama Pak Heri. baik. Berarti pertama kali diperiksa itu kasus Bu Neneng. Hambalang dulu. Itu kan namanya permintaan keterangan. Kalau diperiksa itu kasus Bu Neneng. Sebagai Iya. saksi kan kasus Bu Neneng kan? Iya. Apa pemeriksaan itu bikin trauma? Iya, bikin trauma misalnya. Apa yang membuat saudara saksi trauma? Lama udah gitu, di ruangan KPK itu kan dingin, ditinggal-tinggal sama penyidiknya. Ya akhirnya saya memutuskan kan sampai berjam-jam di sana. Ya saya nggak mau lagi itu. Tidak mau lagi. Iya. Jadi saudara saksi bilang kepada penyidik saya tidak mau lagi gitu ya. Ya kalau bisa gitu, jangan di KPK. Karena kan Pak banyak juga yang ada juga yang mengancam Pak. Siapa yang mengancam? Ya saya tidak tahu dari mana. Tapi semenjak saya ngasih kesaksian di televisi Metro TV sama TV One, banyak ancaman. Dari keterangan saksi Clara Maureen, keterangan saksi Rosa Manulang, keterangan saksi Oktarina Puri dan Julianis, itu mereka yang sering diteror dan dipaksa oleh Pak Nazar dan saudara-saudaranya. Kalau saudara saksi, pernah nggak? Khususnya Pak, pernah sama siapa? Pernah nggak